Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sangkan Jaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rizal di program Kisah Misteri. Sebuah kisah yang mungkin saja kalian alami. Baik sahabat semua, kali ini saya kehadiran narasumber Kang Yogi, yang dimana di episode pertama Kang Yogi ini telah bercerita tentang pengalaman spiritualnya dari kecil hingga dewasa. Langsung saja, seperti apa kisah Kang Yogi di episode kali ini? Langsung saja kita sambut. Di samping kita telah hadir Kang Yogi. Kang Yogi damang? Alhamdulillah. Sampurasun. Sampurasun kampes. Oke, Kang Yogi, hatur nuhun. Di episode kali ini Kang Yogi telah kembali hadir untuk berbagi pengalaman ceritanya kepada pemirsa di rumah ya. Kang Yogi, tadi kan kita sudah membahas sedikit ya di belakang layar bahwa Kang Yogi memiliki pengalaman spiritual di saat masa orientasi siswa ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa pengalaman itu, Kang? Oke, yang ini mungkin agak sedikit menarik dan mungkin ada agak lucu atau gimana lah. Oke, awal mulanya kita itu ada yang namanya, kalau masa-masa sekolah itu namanya masa pengenalan ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah, kemudian masa-masa yang namanya lingkungan di sekolah seperti apa. Satu hari ya kita membicarakan yang namanya tentang pengenalan itu sendiri kepada setiap siswa. Dari setiap jurusan kan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, kegiatan itu kemudian kita mengadakan ya biasalah rutin secara menyeluruh untuk rapat dan koordinasi tentang bagaimananya ya, koordinasi dengan OSIS, apa yang harus dilakukan dan bagaimana agar siswa ini dapat mengetahui karakternya sendiri masing-masing gitu. Nah, pada akhirnya kita mengadakan yang namanya persami, yaitu malam itu waktu itu malam Rabu ya, Rabu malam Kamis. Ya, itu untuk Rabu malam Kamis kita melakukan yang namanya persami lah kalau di sini, jadi nginep di sekolah gitu. Tadinya mau di luar, cuman ya karena kondisi cuaca tidak memungkinkan jadi di sekolah. Kemudian ada masalah dan problem juga karena sebelumnya memang dirumorkan, entah itu omongan dari orang-orang atau bagaimana, karena di sekolah ini tuh ada sesuatu dalam arti tanda kutip ya goib mungkin ya kata orang. Cuman saya nggak terlalu dipikirkan lah, karena ini kan untuk anak-anak juga gitu kan. Nah, pada akhirnya kan kita berpendapat ini mau di sekolah atau enggak. Kita bertanya lagi, untuk diskusi lagi kepada guru-guru lain, gimana nih persetujuannya kayak gitu. Akhirnya setelah dirundingkan beberapa jam di situ, akhirnya kita memutuskan bermalam pada akhirnya. Bermalam kayak untuk pertama untuk sore-sore lah biasalah. Biasa, nggak ada gimana-gimana. Saya anggap itu baik-baik aja lah. Kegiatan biasanya upacara pembukaan, terus kayak bikin yel-yel lah, seneng-seneng tuh anak-anak. Kemudian untuk setelah itunya kita ada yang namanya isoma ya. Istirahat ketika sudah maghrib anak-anak mulai istirahat, sholat dulu. Semuanya itu pada di masjid. Di masjid itu di sekolah itu kan luas ya. Jadi masjid itu ada di sebelah atas, di bawahnya ruang RPS. Jadi ruang pertemuan dan rapat di sana. Nah, di masjid semuanya di sana, alhamdulillah itu baik-baik aja nih, masih baik-baik aja. Nah, pada akhirnya setelah Isya, kalau nggak salah Isya itu yang namanya tawasulan kan itu ada di jadwalnya. Setelah tawasulan ada di jadwalnya, akhirnya mereka berkumpul
berkumpul di masjid itu semua. Kita para pembimbing itu ada 4. Ada saya, kemudian ada kita sebut aja ya Pak Burhan gitu ya, sama Ibu Mawar atau Ibu Nurul lah. Tuh, kita kan berempat ya, jadi 2 laki-laki untuk pembinanya dan 2 perempuan untuk ibu gurunya. Akhirnya kita di situ mulai yang namanya tawasulan. Jadi secara ini mengenalkan keagamaannya juga kan untuk sekolah. Jadi akhlak untuk siswa itu bagaimana. Jadi ngaji bersama. Nah pada suatu ketika biasanya kan kita sebelum tawasulnya baca bismillah biasa, Al-Fatihah dan semacamnya, kayak yasinan kayak biasanya. Setelah yasinan dimulai, nah itu tiba-tiba yang pertama, saya merinding ya. Oke. Pertama itu siswi pingsan. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Akhirnya ngerembet tuh. Jadi banyak. Nah di situ mulai kewalahan karena kan takutnya ini ada yang lari juga masalahnya. Itu merembet itu semuanya pingsan? Enggak semua pingsan, cuman langsung nangis histeris. Oke. Nangis histeris ya, kayak kesurupan atau apalah. Nah di situ sensitif saya keluar nih. Sensitif saya mulai keluar. Wah ini nggak beres sih. Entah apa kebisingan yang di sini atau gimana. Masalahnya ini masjid gitu. Akan tetapi kenapa nggak tahu si anaknya. Kalau bahasa Sunda di sini tuh lempeh Yuni. Iya. Atau lempeh Yuni atau apa. Nah pada akhirnya kita amanin, yang silakan dilanjutin yang Yasin untuk anak perempuan, anak cowok. Untuk anak perempuan di sebelah siniin, jadi dipisah dulu. Kita akhirnya dipisah dulu. Nah ini yang kesurupan nih. Ini ada sekitar 10 orang. 10 orang. Di situ kita hampir kewalahan juga. Nah saya coba inilah sebisa mungkin gitu lah untuk membaca ayat-ayat kayak gitu. Cuman situ ingin komunikasi gitu. Ada apa loh di sini tuh? Saya tanya dari mana? Ya, coba nanya nih ke salah yang kesurupan itu, yang kerasukan dari mana? Dia jawab. Ambil matanya tuh ke atas. Oh ke atas? Ya, hampir kayak gimana ya? Pokoknya emang nggak sadar gitu kan? Ya bayangin aja kalau orang normal mata ke atas kan? Iya ngeri juga. Pusing. Kalau orang normal, saya tanya dari mana? Ya dia jawabnya, saya di sini. Penghuni situ. Ya saya di sini. Loh kenapa ngeganggu siswa kami? Dia tanya gitu. Berisik. Dia bilang berisik. Loh kan ini kan untuk lantunan ayat. Ya karena saya panas. Dia jawab lagi. Terganggu lah. Ya, mungkin terganggu tapi nggak tahu. Kemudian ya saya minta tolong tinggalkan anak ini nggak tahu apa-apa, dan mencoba berkomunikasi lah secara maupun batinnya juga. Coba tetap saya kata sih. Ya dia akhirnya mau pergi juga. Saya bilang kalau kamu masih di sini, kamu makan. Ya itu akhirnya dia pergi sendiri dan cewek itu pingsan. Itu nggak tahu. Saya berkata itu kalau kamu masih di sini, kamu makan. Nah kayak gitu. Akhirnya udah satu. Yang lainnya ada Pak Sindi nih. Ini dia juga sama bisa itu. Beberapa akhirnya udah ada yang sadar, Nah suatu ketika nih ada siswa ini benar-benar nggak tahu kenapa dia tiba-tiba lari. Takutnya kan ini tuh kan lantai 2. Iya. Lantai 2 takutnya ke terjun lah. Iya terjunnya. Ini kuat banget gitu. Emang benar-benar kesurupan tuh emang
emang kayak gitu Iya. maksudnya, nggak sadar dan tenaganya beda. Hmm. Perempuan loh, Hmm. perempuan tenaga kayak gitu, sampai 4 orang kita nahan perempuan. Nggak ketahan, hampir enggak. kewalahan. Itu awaknya kecil, Tapi tenaganya oke. tenaganya Ya, jadi nggak masuk. Wah, nggak masuk akal kan. benernya. Hmm. Nah pada akhirnya ya kita berusaha lah untuk mengobati, ya seperti yang tadi saya katakan lagi, Hmm, hmm, hmm. kalau kamu di sini terus saya kamu makan. Oke. Nah pada akhirnya Sadar. lagi. Nah dibantuin juga nih pas sama Pak Cindy, dia juga bisa untuk bu gurunya evakuasi ke arah bawah, Hmm. ke ruang guru. Tuh udah agak tenang, Hmm. agak tenang yang di ruang guru. Nah tapi ada satu nih yang mungkin tengil nggak tahu ngeyel. Hmm. Ini emang bandel mungkin, atau penghuninya di sini udah lama. Dan saya tanya, ini masih perempuan, saya tanya, saya penunggu di sini, saya ditanam di sini, Hmm. kenapa nggak minta izin? Oh, kan ini kan kita nggak tahu gitu. Ini kita nggak lihat juga, kita nggak tahu juga bahwa ada yang ya pokoknya ditanam di situ. Hmm. Pokoknya penjaga sekolah lah Iya, mungkin ya. Penjaga sekolah yang security secara harfiah gaib. Iya, iya. Jadi harus gimana? Saya minta solusinya ya. Kamu coba bikin apalah, kita apa namanya? Minta izin dulu lah sebelumnya Hmm. ke yang punya. Ya tanya yang punya siapa? Coba dia jawab lagi ke yang punya. Ke yang punya. Saya pikir yang punya. Ya itu. Oh ya udah. Maaf kalau misalkan kita ganggu. Kita cuma ngaji di sini, mau untuk anak-anak aja untuk siswa. Kayak gitu. Oke. Kemudian setelah itu siswa itu sadar atau gimana Pak? Alhamdulillah sadar. Sadar semuanya. Sadar. Dan saya juga nggak tidur ya Pak, karena capek lah kalau ngurusin yang kayak begitu. Iya, capek. Bener itu ekstra banget capek. Hmm. Sampai akhirnya kita nggak tidur, para guru nggak tidur, cuma bu gurunya yang tidur, kita berdua cuma nggak tidur. Pada akhirnya ya alhamdulillah sampai subuh kita selesai aman sampai kita selesai aman. Ya karena mungkin kejadian seperti itu mungkin dihilangkan lah itu yang namanya nginep di sekolah. Karena Jadi, emang riskan. Sekarang udah nggak pernah lagi berarti? Nggak ada lagi? Masih ada sih. Masih ada. Masih ada, cuma ini ada beberapa kejadian lagi. Oke. Mungkin sewaktu ANBK ya. ANBK ini saya sama rekan saya kita persiapan untuk ANBK dikarenakan jadwal yang semakin mepet, persiapan agar komputer enggak rusak ataupun nggak ada kesalahan teknis. Itu sampai malam Pak. Ya. Jadi sampai malam kita mencoba semaksimal mungkin agar komputer itu menyala. Nah di situ mungkin sekitar jam 10 jam 11 kita ngedenger yang namanya suara Kang ya. Suara apa ini? Kayak yang ketawa, dan biasalah yang ketawa. Terus saya pikir itu cuma rem truk. Kan dia Iya. cuma ini rem truk kok berkali-kali gitu. Tapi kedengeran dari jauh. Saya tanya ke rekan saya, kamu denger nggak? Denger. Oke. Katanya kata rekan saya dia denger. Nah kebetulan saya kan nggak tahu karena dia ini lumpuh Yuni. Iya, indigo lah ya. Ya dia tahu. Kenapa nggak cerita kata saya tuh. Udah setelah itu sebenarnya saya juga notice, cuman saya beranggapan positif aja dulu. Mungkin tuh rem truk, dilihat keluar nggak ada. Nah pada akhirnya ini kan lorong nih, saya tuh di atas lab ya. Ini lorong lantai 2 gelap, ada 2 gelap.
coba ngeceklah ke sana. Oke. Itu sendiri pakai baterai handphone, dicek sumber suaranya itu nggak ada. Masih nggak. Balik lagi ke lab, dia ketawa lagi. Meledek ya. Iya, ledek dari sini. Nah pada akhirnya ini ketawa nih kayak gimana ya? Emang ledek gitu. Akhirnya disamperin lagi tuh, samperin lagi. Akhirnya ke sebelah sana, ke atas kan lantai lab nih gini, lantai 2 ini lorong, terus sebelah kirinya ada kelas lagi. Coba ke sana. Nah di situ emang mulai agak jelas suaranya. Agak jelas. Mungkin di kelas 10, itu kan nggak tahu kenapa itu digembok. Untuk kelasnya saya lihat ke jendela, biasa kan ada jendela ya di kelasnya. Saya lihat tengok nggak ada apa-apa. Oke, udahlah kata saya tuh, kalau mau nangis aja, bapak nangis aja. Aku tahu kamu gak kuat, biar aku saja. Bilang dong. Iya. Ya aja saya ambil ini dibawa komedi aja yang kayak gitu. Nah pada akhirnya ini yang terekan nih nggak tahu kenapa tiba-tiba gini aja. Ya tanya tuh, kenapa pak? Itu apa? Itu. Dan ternyata ini sosok nih tiba-tiba ada di lemari gitu, di atas lemari. Iya. Di dalam ruangan itu. Iya, tapi di ujung sana itu loh. Nah, di ujung sananya di atas lemari ya dia gini. Ucang-ucang gitu. Nah. Sosoknya apa itu? Ya panjang. Ya seperti halnya lah. Kita sebut aja si Mona. Ya kalau saya nyebutnya dia, saya ngasih nama dia si Mona. Hey Mona, keluar ya. Saya sebut aja si Mona gitu. Karena dia juga tahu kasih nama kali ya, Pak. Siapa namanya? Mona aja. Nah, setelah dicari tahu nih si Mona kenapa nangis. Nah, kita coba interaksi. Nggak tahu dari mana bisa tahu itu dia ngesot. Kuntilanaknya jadi cedera gini, Pak. Ya. Ngesot dia cantik. Dia cantik, cuman ya dia cacat gitu. Kayak cacat nggak bisa ini. Katanya, tolong kembaliin saya. Merinding. Saya di sini dibawa katanya. Oke. Nggak bisa kembali. Gimana caranya? Ya nggak tahu caranya gimana. Nah setelah itu nggak bisa, mohon maaf Mona ya tuh nggak bisa saya ngembaliin, belum sampai ke situ. Akhirnya dia ya udah dia ngerasa ya mungkin dia butuh pertolongan, cuman saya nggak bisa, mohon maaf, mungkin kamu disuruh di sini sama yang itu. Nah ada lagi ini dia nggak apa ya, nggak jahat lah. Cuman dalam segi positif, dari segi positif dia emang baik gitu. Nah ada lagi ini yang mungkin agak agresif. Dia tuh suka nampakin tiba-tiba tapi ngerangkak dari tangga ke atas. Ngerangkak. Bukan nongol tiba-tiba di tembok. Ini cerita dari Pak Asep sendiri ngomong ke saya, tiba-tiba dari tangga suka ngerayap, belak-balik aja di situ. Rayap, belak-balik. Serem itu. Kayak di film-film ya, kebayang lah ya. Terus kemudian ada lagi, ini pagi. Ini pagi ada salah satu murid ngelapor, Pak, ada orang hitam pendek di WC. Yang benar, mungkin itu halusinasi kamu, belum makan sarapan. Dia bilang lagi nih, untuk kedua kalinya dengan yang berbeda, siswa yang berbeda. Pak, ada anak kecil hitam di WC.
Berarti itu sambil gini. di WC pria atau wanita itu? Itu di WC tamu. WC tamu. Di WC tamu sama siswa. Jadi disekat gitu. Oke. Ah, mungkin kamu kurang sarapan, kata saya itu. Ada lagi ketiga. Nah, ada yang ketiga ini baru saya ini notice. Oh, berarti bener. Karena udah 3 orang yang berbeda. 3 orang yang berbeda melihat sosok yang sama. Oke. Hitam, pendek. Ciri-cirinya saya bilang, ciri-cirinya gimana? Hitam katanya, terus botak, sama apa, pucat, sama pendek. Yaudah, jangan di WC situ, kata saya tuh masih area dia, jangan dipikirin lagi, udah pindah WC aja. Saya lihat ya emang benar, emang di situ ya. Bisa tanya lagi, ya, itu yang di situ. Nggak tahu apa. Cuman caranya itu yang saya nggak suka. Nah, awas kamu harus sekali saya makan. Nggak ada, nggak ada. Oke. Itu setelah dia datang ke sana, ya dia udah jarang lagi, nggak ada lagi. Nah, keesokan harinya kita tuh ada lagi untuk apa, ngeberesin lah, prepare untuk besoknya. ANBK sama Pak Asep lagi nih. Kita sampai jam 2:30 pagi. Iya, subuh. Menjelang subuh. Iya. Menjelang subuh, malamnya kita sekitar jam 11:30. Setengah 12 hampir beres semua untuk prepare ANBK untuk anak-anak, asesmen karena diwajibkan memasang apa namanya setiap komputer itu agar lancar. Nah, kemudian ya selesai jam 2 dan kita istirahat dulu. Akhirnya pada 2:30 itu kita pulang. Nah, pada saat jalan pulang sebenarnya nggak ada apa-apa. Itu kenapa tiba-tiba komputer PC itu nggak ada posisi menyala, mati semua karena udah mau pulang kan. Mati semua. Yang belakang PC-nya yang nggak kepake, tiba-tiba ada asap. Keluar asap, listrik nggak kecolok. Yang pertama anehnya, tiba-tiba sebelumnya nggak apa-apa, yang kemarin juga nggak apa-apa. Nah, ini tiba-tiba begitu, udahlah nggak perlu dipikirin lah kayak gitu. Akhirnya kita beres-beres pulang. Nah, di situ kita turun tangga. Ketika pulang dia ngikutin dari arah kelas sebelah sana. Kayak dibuka tuh jendelanya, kayak hordeng gitu. Hordeng buka sendiri? Iya, dia kayak nengok kita liatin, saya liatin dan tutup lagi. Oh, jadi jendela buka tutup dia. Jelas buka tutup, saya liatin, set. Kelebat, kita kayak diintai aja, diawasin. Itu posisi jam berapa? Itu posisi jam 2:30. 3:30. Enggak 2:30 apa sih, cuma jam 2 aja. Jam 2 mau 2:30. Terus merhatiin aja, dia terus buka jendela-jendelanya, buka tutup, terus ngikutin kayak yang kecepatan. Setiap ruangan dia ngikutin. Setiap ruangan dia ngikutin setiap ruangan, dan pada akhirnya dia stay di ruangan RPS. Terus sambil dia gini, tapi kelihatan sosoknya, matanya aja kemerahan, merah. Cuman ya dia kayaknya segini ya, gini lah, pendek. Ini cuman cepet. Kayak gitu. Nah, akhirnya kita udah nggak dihiraukan, ya kita pulang. Nah,
besokan harinya ini yang bahkan saya dia akhirnya tumbang. Nah, Oke. karena dia nggak kuat mungkin ya, nggak kuat karena begadang terus selama 2 hari. Pada akhirnya saya coba obatin dia ya karena dia ketempelan. Oke, Kang Yogi, ini sangat menarik sekali ya interaksi-interaksi yang terjadi di sekolah Kang Yogi bekerja ya. Mungkin yang menariknya tadi saya simpulkan waktu Kang Yogi mengobati ya, cara interaksi Kang Yogi itu unik ya menurut saya. Itu saya makan kamu pergi, saya makan kamu pergi. Itu unik ya. Padahal Kang Yogi nggak baca-baca apa enggak? Sambil baca-baca. Oke. Itu yang anehnya kan langsung pergi. Cuman mengingat di podcast yang pertama ya, pemirsa, Kang Yogi ini bercerita bahwa Kang Yogi ini masih keturunan ya. Ada silsilah keturunan dari kerajaan Sumedang Larang. Nah, mungkin apakah sosok itu melihat sosok yang mendampingi Kang Yogi? Bisa jadi. Karena menurut saya mustahil juga ya kalau misalkan hanya berkata saya makan kamu dalam ukuran orang ini kosong gitu. Gak mungkin makhluk itu pergi. Iya. Nah, pasti dia melihat sosok lain gitu kan. Nah, itu yang uniknya. Yang keduanya tadi ada sosok wanita, Kang Yogi bilang diberi nama itu Simona, katanya dia ada yang membawa ke sini. Nah, itu unik. Kemudian yang tadi ada sosok yang kecil, tinggi, bukan tinggi, pendek ya, pendek hitam di kamar mandi, di WC. Terus yang tadi sekolebat mengikuti sampai hordeng buka, itu ya luar biasa sekali interaksinya itu. Mungkin ya bagi ukuran ya manusia yang ibaratnya nyalinya kecil itu mungkin udah pingsan atau gimana ya. Tapi ini Kang Yogi luar biasa pemirsa, jadi dia santai menanggapinya. Bahkan tadi sempat bercanda itu Simona itu kalau dalam ukuran manusia yang mentalnya kecil udah kayak gimana itu, pingsan mungkin ya. Karena kan berbenturan energi juga kan, soalnya berbenturan energi ya. Karena kalau kita takut juga ngapain, kita kan manusia makhluk mulia. Ada satu lagi nih yang mau saya tanyakan, Kang. Uniknya cara interaksi Kang Yogi itu bisa bercakap dengan sosok astral di sekolah itu gimana prosesnya itu, Kang? Mungkin secara batiniah. Batiniah dari dalam hati. Nggak tahu di belakang saya itu apa, cuman serasa lebih berani ketika menghadapi seperti itu. Nggak merasa takut. Jadi kayak bukan agul atau apa, kayak kamu masih tingkat rendah. Kayak gitu. Cuman ada satu sosok yang kan tadi saya bilang bahwa dia memang sudah lama di sini. Nah, itu mungkin agak lebih kita maksudnya saling menghargai. Mungkin di batin saya juga berkata yang ini nggak apa-apa, jangan dulu di gimana-gimanain. Iya. Karena ini yang punyanya, yang punya. Mungkin. Itu ini yang punya nanam di sini. Jadi kasihan katanya ke yang punya ini. Kalau dia diusir juga. Oke, baik Kang Yogi, terima kasih nih atas waktu senggangnya telah bercerita kembali di episode kali ini. Sangat luar biasa nih pemirsa, cerita-cerita dari Kang Yogi. Kita ambil hikmah dan kesimpulannya bahwa perkara gaib itu memang benar adanya ya Kang ya. Interaksi-interaksi seperti itu bisa saja terjadi karena dunia manusia, dunia nyata dengan dunia gaib itu memang berdampingan. Walaupun kita tidak bisa melihat, memang benar ada itu alam gaib. Nah, jadi kita harus saling menghargai. Jangan lepas dari berdoa ya Kang ya, berzikir, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk seperti itu ya Kang ya. Baik pemirsa, mungkin di episode kali ini cukup sekian. Nanti insya Allah ya Kang, lain insya waktu Allah. Kita berbincang kembali nih. Insya Allah masih banyak ya Kang Yogi, pengalaman-pengalaman spiritualnya mengenai kisah-kisah horornya. Mungkin di lain waktu kita bahas. Baik, mungkin saya tutup episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.